Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Wulandari, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi tentang mind map kesiapsiagaan bela negara. Materi ini menjadi sangat penting karena kita sebagai warga negara mencintai bangsa Indonesia. Tetapi sekali-sekali muncul pertanyaan, kita bisa apa? Nah, oleh karena itu, kita akan membahas materi tentang kesiapsiagaan bela negara dengan sebuah mind map dengan menjawab 5W 1H. Nah, pertanyaan pertama yang kita jawab adalah who atau siapa orang yang penting mempelajari materi ini dan juga mengaplikasikannya. Tentunya adalah semua warga negara Republik Indonesia, karena kesiapsiagaan bela negara ini adalah upaya untuk menciptakan kondisi warga negara yang sehat secara fisik, kemudian memiliki keterampilan dan jasmani yang prima, serta kondisi psikis yang cerdas secara intelektual dan memiliki kespiritualan yang baik, dan serta senantiasa memelihara jiwa dan raganya dari sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji. Dan mental serta perilaku warga negara ini dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan yang saat ini, penting sekali dalam diklat atau pendidikan dan latihan dasar dari calon pegawai negeri sipil mempelajari ini, karena sebagai calon aparatur pemerintahan sudah seharusnya menjadi lini terdepan dalam setiap upaya bela negara sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kesiapsiagaan bela negara ini adalah suatu keadaan siap siaga, selalu bersedia gitu ya, yang dimiliki oleh setiap orang yang siap secara fisik, siap secara mental maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi yang sering yang berubah, yang beragam gitu. Dengan sikapnya dan tekadnya yang bulat, kemudian keikhlasannya dan kesadarannya serta kerelaannya untuk berkorban sepenuh jiwa dan raga dilandasi dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hal ini pun juga memberikan manfaat yang luar biasa baik kepada individu maupun kepada masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah membentuk sikap disiplin, selanjutnya adalah membentuk jiwa kebersamaan. Selain itu juga membentuk mental yang tangguh, ya kan? Dan juga menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan juga memiliki kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Dan semua itu butuh keimanan dan ketakwaan yang kokoh yang dimiliki oleh seorang individu. Dan tentunya dengan ini akan tercipta masyarakat yang jujur, tegas, adil, dan jauh dari sifat-sifat malas, apatis, maupun boros dan egois. Nah, rencana aksi bela negara ini diwujudkan dalam dua hal, baik aksi nasional maupun aksi bela negara. Nilai-nilai bela negara antara lain yaitu cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Apa sajakah kemampuan awal tersebut? Yang pertama adalah kesehatan jasmani. Maka kesehatan jasmani ini bisa dilakukan antara lain seperti dengan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan hobi-hobi olahraga yang bisa menguatkan ya organ-organ vital yang dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, otot gitu, dan itu adalah hal-hal yang perlu kita upayakan. Dan pelatihan baris berbaris ini tidak hanya menciptakan fisik yang prima, gitu, tetapi juga menciptakan sifat-sifat seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kinerja tim, dan rasa solidaritas. Yang kedua yaitu adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini merupakan interaksi antara pikiran dan juga perasaan. Nah, pikiran dan perasaan ini perlu untuk di-manage gitu ya, untuk di manajemen stres dan juga kendali diri. Nah, ini bisa kita upayakan dengan beberapa hal, antara lain adalah bagaimana kita memaknai hidup, bagaimana kita memiliki emosi yang positif, kemudian bagaimana kita sehat dalam berpikir. Nah, tentu ini semua dibutuhkan dengan iman dan takwa yang kokoh tadi, karena dengan demikian kita bisa melihat bagaimana suatu fenomena itu dengan jernih gitu, dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur, dan bisa melakukan gitu aktivitas sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan selanjutnya adalah etika, etiket
moral gitu ya. Etika itu adalah kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dan etiket itu adalah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di masyarakat. Jadi ketika etika dan etiket ini tentunya kita bisa melihat dari beberapa hal. Contoh nih, di tata upacara gitu kan. Di berbagai upacara ada upacara yang berbeda-beda gitu. Dan selanjutnya adalah keprotokolan gitu. Bagaimana sistem duduk gitu, bagaimana tata urutan sambutan gitu kan. Dan kemudian juga tata cara berpakaian gitu yang tentunya di salah satu contohnya adalah bagaimana ketika seseorang berada di acara formal maupun informal. Nah, itu dibutuhkan agar kita bisa menempatkan diri. Dan selanjutnya adalah kearifan lokal. Karena kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki peran yang penting untuk mengaplikasikan ini semua. Tetap semangat, salam sehat dan optimis bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.